Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Musuh Fellowship Obrolan Santai Keluargaan. Malam hari ini kita akan diberkati dengan topik khusus dari hambanya Pastor Joy Manik dari Surabaya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu awali di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan kami bersama-sama hadir di dalam persekutuan ini. Kami akan membahas firman-Mu. Kami percaya bahwa di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami juga yakini bahwa malam hari ini Engkau bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan Engkau Allah yang akan menolong hamba-Mu, Pastor Joy Manik, untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami semua yang mendengar firman-Mu. Biar Engkau berikan kami hati seorang murid yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Ajar kami untuk terus bertumbuh dan semakin mengenal Engkau, semakin dalam mengasihi-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami boleh berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk hambanya Pastor Joy Manik, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Terima kasih, selamat malam semuanya. Saya coba share screen saya. Oke, nanti sebelumnya juga saya minta maaf kalau setelah menyampaikan firman, minta izin pamit lebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Ayu dan selamat malam sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini tema kita adalah Peace for His People, damai bagi umatnya. Ini bicara, karena udah menginjak bulan Desember ya, jadi tadi juga opening songnya Bu Ayu langsung dari Andrea Bocelli ya, lagunya lagu Christmas gitu ya. Jadi ada bulan yang mungkin salah satu bulan dari sekian banyak bulan yang dirindukan oleh orang-orang Kristen khususnya ya. Terlepas dari memang di dalam perjalanan narasi keselamatan itu bukan cuma sekedar kelahiran Yesus, tapi juga kematian dan kebangkitannya itu menjadi fondasi ya, atas kebenaran iman kita ya. Makanya 1 Korintus 15 kan begitu ya, kalau dia tidak datang, tidak mati dan tidak bangkit, sia-sialah semua kepercayaan kita. Nah, hari ini kita akan coba melihat tentang salah satu aspek yang kita selalu kenal, selalu dekat dengan kita kalau sudah menginjak bulan Agustus. Biasanya kalau nama saya itu sering disebut ya, ada Joy to the World, joy gitu ya. Dan banyak hal terkait dengan sukacita. Hari ini kita akan bicara salah satu bagian yang juga dekat dengan uh, kisah Natal, yaitu damai bagi umatnya. Nah, bicara tentang damai bagi umatnya ya, sadarkah kita bahwa Natal pertama yang terjadi di dalam dunia ini ya, Natal pertama itu nggak ada damai sama sekali ya, yang ada tuh kerusuhan ya. Jadi kalau kita mencoba untuk uh, masuk ke dalam kisah Natal pertama kali, walaupun ada banyak berita tentang sukacita, tentang jangan takut dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau jujur, pada saat yang sama, kisah Natal pertama itu begitu mencekam ya, karena Herodes kan memberikan sebuah aturan anak-anak laki-laki di bawah 2 tahun harus dibunuh ya. Belum lagi banyak hal yang chaos ya di sekitar sana, karena ada ada sebuah pergumulan yang mungkin kita sebagai orang yang ada di dalam zaman modern saat ini mungkin sulit ya untuk bisa memahami apa yang terjadi saat itu ya. Kisah Yusuf dan Maria saja berjalan dari Nazaret ke Bethlehem bukanlah sebuah peristiwa yang mudah ya, apalagi di tengah-tengah eh, musim saat itu, musim yang orang Yahudi kembali ke tempat sensus masing-masing gitu ya, untuk didata, sehingga dia tidak punya tempat untuk melahirkan. Itu semuanya adalah sebuah kondisi-kondisi yang memang kita harus menyadari, membuka mata bahwa peristiwa Natal pertama kali, walaupun di sana ada sukacita, ada
ada janji pengharapan yang tergenapi, tetapi situasinya tidak ideal gitu, tidak ideal. Khususnya bagi Yesus dan Maria ketika melahirkan Sang Mesias, Yesus itu sangat-sangat tidak ideal. Kondisinya tuh sangat mencekam dan seterusnya ya. Tapi di sini sebenarnya esensi di dalam damai. Damai itu kan bukan menghilangkan situasi di luar kita itu menjadi baik sehingga damai itu kita bisa rasakan. Tapi sebaliknya damai itu justru terjadi ketika kondisi di luar kita itu chaos, tidak menyenangkan, tetapi kita tetap mengalami apa yang kita namakan damai. Dan saya tetap yakin bahwa damai sama seperti bahagia di dalam kitab Perjanjian Baru itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan, tapi juga terkait dengan fakta kebenaran yang menjadi jangkar ya, menjadi pegangan untuk kita bisa tahu kenapa kita bisa mengalami damai. Ini bukan cuma sekedar perasaan damai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sudah sekalian, waktu kita bicara tentang damai, izinkan saya memulainya dengan sebuah kalimat seperti ini. Banyak orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Raja Damai. Dia datang memberikan damai di dalam dunia ini. Tapi mereka, orang-orang Kristen tersebut, tidak mempercayakan hidupnya pada Yesus untuk memperoleh kedamaian. Ini kan ironis ya. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Raja Damai, tapi kalau mau jujur malam hari ini, buat kita semua dimanapun kita berada, yang mendengarkan juga rekamannya nanti, kalau mau jujur, sumber damai kita tuh bukan Yesus gitu ya. Kita bisa sebutkan banyak hal. Kita bisa merasa damai ketika ada orang di sekitar kita misalnya. Sekali lagi ya, saya disclaimer, saya mengatakan itu tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau kita ngomong tentang sumber damai itu, ya kita lebih banyak mempercayakan hidup kita kepada saham, kepada uang, kepada materi, kepada karir, kepada pekerjaan, kepada hal-hal yang mungkin bagi sebagian banyak orang itu menjadi penentu kedamaian kita gitu loh. Sehingga pada waktu kita ingin menguji apakah Yesus adalah Raja Damai, ketika semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan ambil kembali, apakah kita tetap bisa mengalami damai itu ya. Dan ini kan sebuah perjalanan tidak mudah ya saudara sekalian ya. Saya ingat tahun lalu persis bulan Desember ya, tapi akhir tahun ya, semoga tidak terjadi lagi gitu ya. Pada waktu pergantian tahun saya akan berkhotbah pagi harinya, hari Minggu pada saat itu. Iya ya kalau nggak salah ya, saya lupa juga ya. Pokoknya satu malam sebelum besoknya saya akan berkhotbah. Pagi-pagi istri saya membangunkan saya dan mengatakan akun Instagram saya itu dihack sama orang ya, diambil sama orang. Lalu masalahnya bukan cuma dihack, tapi juga dipakai untuk menipu orang lain. Jadi berjualan handphone, tapi handphonenya nggak jelas. Sampai ada satu orang yang tertipu. Nah, kondisi-kondisi yang tidak ideal saat itu dan harus berkhotbah. Tapi saya punya entah kenapa ya, sekali lagi ini lagi-lagi sebuah kesadaran bahwa eh, teringat di dalam hati dan pikiran saya walaupun ya followernya nggak terlalu banyak ya. Tapi menyentuh 1.000 orang pada saat itu. Satu ya, ya 1.000 orang ya. 10K waktu itu ya. Ya betul ya. Ya, iya betul ya. Ha, ya. Bukan bukan 1.000 ya, 10.000 ya, 10.000 ya. Nah itu eh rasanya ada perasaan gak rela, apalagi waktu itu merasa, waduh ini kan sudah masuk di dalam ya satu level di dalam media sosial lah ya. Tapi intinya adalah pada waktu itu saya bisa tetap melayani dengan damai, dengan sebuah pemahaman bahwa semua yang saya lakukan, saya kerjakan adalah punya Tuhan gitu loh. Jadi kalau memang Tuhan mengizinkan ini, berarti Tuhan juga punya maksud yang baik di balik semuanya ini ya. Tapi terlepas dari itu, memang sebagai manusia tidak mudah. Nah, demikianlah hari ini kita coba memahami ya bahwa kita waktu ngomong Yesus adalah Raja Damai, tapi sesungguhnya kita seringkali justru menjadikan hal yang lain menjadi sumber kedamaian di dalam kehidupan kita gitu ya. Mari kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Maleakhi pasal 3. Dan ini yang terjadi pada saat bangsa Israel, Yehuda khususnya saat itu kerajaan selatan juga mengalami hal yang sama. Saya akan bacakan Maleakhi pasal 3 1-4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya?
Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Ayat 4. Maka persembahan Yehuda di Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, kenapa saya memulai dengan quotation banyak orang Kristen yang mengaku Yesus Raja Damai, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus untuk memperoleh kedamaian? Karena ini adalah sebuah gambaran tentang apa yang terjadi kepada orang-orang Israel, khususnya bangsa Yehuda saat itu yang dituliskan oleh Maleaki yang kita sudah baca tadi. Jadi kalau kita membaca dengan teliti bagian ini, maka kita akan melihat sebuah janji akan sebuah pengharapan, yaitu Sang Tuhan itu akan datang. Ya, kalimatnya saya akan coba bacakan lagi buat kita. Kalimat yang pertama dikatakan demikian, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Dan ini menarik sekali saudara sekalian, karena pada waktu kita bicara tentang Tuhan akan datang dengan mendadak, dan kalimatnya gitu ya, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam bait-Nya. Maka ada sebuah gambaran yang menjadi penting untuk kita pahami saudara sekalian. Apa yang kita harus pahami adalah kalimat yang dipakai di sana adalah, lihat aku, itu adalah Tuhan menyuruh utusanku, ya, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Pada waktu Tuhan akan datang, lalu kemudian mempersiapkan jalan di hadapanku, ia menyuruh utusannya, siapakah yang dimaksudkan dengan utusan yang ada di sana? Nah, kalau kita membaca keseluruhan pada pasal 3, kita menemukan informasi, saudara sekalian. Informasi ini memberikan kepada kita sebuah petunjuk. Ya, misalnya ayat yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, ini kan menarik ya, apakah Nabi Elia pada saat itu kan udah ratusan tahun yang lalu ya, maksudnya Elia sudah mati pada saat itu. Tapi kenapa kemudian malaikat mencatat, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah gambaran tentang apa yang dipahami pada saat ada sebuah semangat spirit seperti kepada Nabi Elia pada saat itu. Nah, ini kita akan lihatnya secara konteks zoom out secara besar ya. Nah, ini ditulis pada waktu pembuangan dari Babel. Yehuda itu kembali membangun tembok Yerusalem, izin dari Raja Kores. Ezra pasal 1 memberikan petunjuk itu. Jadi bangsa Israel bangsa Yehuda yang tadinya tidak punya harapan, putus asa, tidak lagi ada, ya, tidak ada petunjuk akan kehidupan yang akan lebih baik. Ternyata Tuhan pakai Raja Kores memberikan sebuah izin untuk kembali ke kampung halaman membangun tembok Yerusalem. Wow, ini berita yang sangat luar biasa. Mereka kemudian datang. Tapi problemnya adalah pada waktu mereka melihat sebuah kesempatan dan pengharapan yang Tuhan berikan, bangsa itu tidak melihat bahwa ini adalah sebuah bagian yang harusnya membuat bangsa itu mengucap syukur dengan sebuah perubahan perilaku gitu harusnya. Tapi kondisi bangsa itu justru semakin hidup di dalam keberdosaan. Jadi seakan-akan mereka sudah ilfil ya, sudah merasa mau di sini diperbudak atau di sana membangun tembok Yerusalem, nggak ada bedanya gitu loh. Bahkan pada waktu Maliaki mencatat mereka sudah di dalam rencana akan membangun tembok Yerusalem, mereka tetap saja memberikan persembahan yang sembarangan. Pasal 1 ayat 6 sampai 14. Persembahan sembarangan itu terkait dengan apa? Terkait dengan aturan-aturan yang sudah ditulis, misalnya harus membawa binatang yang tanpa cacat, ya, roti yang tanpa cemar, dan lain sebagainya, mereka justru melanggar, mereka melakukannya seenak dirinya sendiri. Bahkan di dalam pasal 2:10-16, itu terindikasi bahwa bangsa Yehuda kemudian bermain api kepada bangsa yang lain. Mereka menikah dengan orang-orang di luar bangsa Israel. Dan kita tahu ya keberadaan tentang bangsa di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain, itu makanya Yehova itu, Yahweh menyatakan tentang hukumnya itu kan memberikan sebuah identitas, bukan cuma sekedar aturan boleh dan tidak boleh, bukan, tapi identitas di tengah-tengah dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi mereka justru melanggar bagian itu. Bahkan pasal 31-6 kalau kita baca tadi bagiannya, itu sangat nampak sekali bahwa bangsa ini jauh dari kehendak Tuhan. Dan bahkan pasal 3 ayat 7-18, ini yang sering kali dipakai.
Itu terkait dengan perpuluhan, saudara sekalian ya. Dan kalau kita membaca bagian itu, esensinya adalah ini bukan berapa banyak dan mereka tidak melakukannya, bukan. Tapi bangsa ini sepertinya berhitung dengan Tuhan. Mereka merasa, apakah aku layak memberikan persembahan kepada Tuhan kalau kondisi kami seperti itu. Jadi sebuah transaksi yang bangsa Yehuda ini lakukan. Nah, kalau kita melihat zoom out gitu ya di dalam konteks ini, maka kita bisa paling tidak mempunyai sebuah gambaran awal lah ya, bahwa bangsa ini tegar tengkuk, oke, sudah hidup dalam pembuangan, Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah kasih pengharapan melalui raja yang tidak mengenal Tuhan bisa kembali ke kampung halaman, membangun tembok Yerusalem yang seharusnya adalah memotivasi mereka semakin mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, bersandar pada Tuhan, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Disinilah berita tentang Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4 itu diberitakan. Nah, seperti yang saya tadi mention, kalimatnya adalah begini, lihat, aku menyuruh utusanku. Nah, kata utusan di sana itu akan lebih jelas kalau kita membaca pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, sekali lagi Nabi Elia terkait di sini karena Nabi Elia sudah mati ratusan tahun. Berarti ini menunjuk kepada semangat, menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Elia pada saat dia masih hadir. Nah, ini bisa melihat menjadi sebuah jembatan untuk kita melihat ke dalam sebuah tipologi. Jadi gambaran samar-samar di dalam perjanjian lama yang kemudian itu muncul di dalam kitab Lukas. Matius juga mencatat ini, tapi saya hanya memasukkan bagian ini. Lukas pasal 1, 16-18 ketika Zakaria juga diberikan nubuatan akan lahir, anaknya akan lahir. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ini kan kalimatnya sama. Ya, roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, dalam bagian konteks ini ada kata Elia di sana ya, dan sekali lagi ini bukan menunjuk kehadiran Elia secara fisik ya. Tapi kalau kita membaca Lukas 1:16-18, ini berita yang disampaikan kepada Zakaria terkait dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan ini menjadi sebuah paralel yang sangat indah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama, menunjuk kepada apa yang akan terjadi pada saat Sang Mesias itu datang. Maka dia mengutus utusannya. Coba kita perhatikan bagian ini lebih baik ya, lebih teliti Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat pasal 3 tadi, kalimat yang muncul di sana adalah lihat, aku menyuruh utusanku. Jadi aku di sana, Tuhan menyuruh utusannya Tuhan supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian. Nah, ini dia muncul kalimatnya. Ya, ada kata malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan, kata Tuhan lagi dipakai di sana. Jadi dalam ayat 1 saja kita melihat Maliaki mencatat sebuah kata-kata frase yang sangat penting yang justru yang harusnya kita highlight dengan pemakaian kata malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, dan terkait dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk baitnya. Jadi kalau kita membaca kata dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam baitnya, dan malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu adalah sebuah sinonim. Gambarannya adalah Tuhan yang kamu cari itu terkait dengan siapakah malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Dan kalau kita membaca dalam bagian ayat 2, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya dan seterusnya, itu terkait dengan kehadiran Tuhan yang akan datang, dan sebelum Tuhan datang, dia mengutus utusannya. Dan utusannya itu, kalau digambarkan dengan sebuah spirit atau roh Nabi Elia terkait dengan Yohanes Pembaptis, maka malaikat perjanjian yang ditaruh di sana itu menggambarkan tentang pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ini ya, ini catatan di bawah ya. Jadi ada kata Tuhan di sana, T-U-H-N, T-nya besar, U-H-N-nya kecil, ya. Itu dalam bahasa Ibrani dipakai ha-adon, Adonai gitu kurang lebih, ada ha preposisi di depan ya, ya, the Lord, the God, ya, the Lord. Ini yang seringkali di Septuaginta itu digambarkan seperti Hokurios misalnya gambarannya. Jadi walaupun dia menunjuk kepada majikan, kepada yang lebih tinggi, pemimpin, tapi kata di dalam sebuah rangkaian konteks itu menunjukkan identifikasi yang lebih jelas.
Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena ada kata malaikat perjanjian di sana. Nah, malaikat perjanjian ini menunjuk kepada Kristus yang sang Mesias. Kenapa? Karena kata Tuhan Ha-Adon dengan kata Tuhan Yahweh itu seakan-akan mengatakan Tuhan dan Tuhan itu adalah entitas yang sama, hakikat yang sama, tapi digambarkan dengan kalimat yang berbeda, dengan frase yang berbeda. Dan seringkali Bapak Ibu sekalian ya, jangan terlalu bingung dalam bagian ini. Di dalam perjanjian lama hal ini seringkali terjadi. Bahkan kalau kita ngomong tentang malaikat Tuhan, LAI menerjemahkan kata malaikat dengan kalimat itu, atau malaikat itu digunakan dengan dengan kapital semuanya. Nah, ini menunjuk kepada gambaran ya, teofani ya, gambaran tentang kehadiran Kristus di dalam wujud yang berbeda, di dalam wujud malaikat. Nah, ini bukan hal yang baru karena bagi orang Israel sejak mereka membaca kitab Kejadian pasal 1 ya, pada mulanya bumi tidak berbentuk dan kosong dan roh Allah ayat 2 ya. Pada mulanya Allah menciptakan. Tuhan menciptakan, Allah menciptakan. Lalu ayat 2, bumi tidak berbentuk dan kosong dan roh Allah melayang-layang. Nah, ini sebenarnya gambarannya tentang bagaimana Tritunggal itu, Trinitas itu dinyatakan itu dengan gambaran yang progresif, sudah ya. Jadi gini-gini, supaya kita memahaminya tidak dengan cara berpikir orang modern. Orang Israel, orang Yahudi, itu melihat Yesus sebagai Tuhan, itu tidak dari kelas katekisasi, tidak dari pengajaran yang kita baca, misalnya buku-buku, pengajaran seminar, enggak ada, dulu tuh enggak ada. Jadi mereka mencoba untuk mengidentifikasi kehadiran Yesus sebagai pribadi yang kedua di dalam rangkaian tiga pribadi satu hakikat itu dengan experience, dengan gambaran-gambaran yang nyata, yang kemudian semakin jelas ketika masuk dalam perjanjian baru, ketika Yesus berkali-kali mengatakan, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus melakukan mukjizat. Yesus mengampuni orang yang berdosa. Ya, bahkan banyak orang Yahudi ingin melempar mereka dengan batu. Bahkan klimaksnya, alasan kenapa kemudian orang Farisi, imam-imam, ahli-ahli Taurat menyalibkan Yesus, itu justru alasannya adalah karena Yesus sudah menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Dan itu clear. Nah, ini sebenarnya kalau bangsa Israel itu betul-betul diberi anugerah dan melihat ini dengan teliti, sejak perjanjian lama, hal-hal ini sudah muncul, sudah muncul. Jadi inilah yang sebenarnya ingin digambarkan oleh Maliaki tentang kehadiran Tuhan yang akan datang pada saat itu. Nah, disinilah menjadi esensi. Jadi waktu kita ngomong tentang damai bagi umatnya, Maliaki memberikan sebuah gambaran bahwa di tengah-tengah kesulitan pergumulan yang kamu hadapi, kesulitan kamu hari ini, suam-suam kuku hidup di dalam dosa, tetapi janji akan kehadiran Sang Mesias tidak akan pernah gagal. Kegagalan manusia tak menggagalkan rencana Allah di dalam hidup manusia itu. Maka disinilah sebenarnya poin pentingnya bahwa sejak dulu sebelum Yesus datang ke dalam dunia mengambil daging, berinkarnasi, janji tentang kehadiran Sang Mesias itu sudah dinyatakan, manakala bangsa Yehuda justru hidup di dalam dosa. Keren sekali. Karena Roma pasal 5 menjelaskan bagian itu. Yesus mati untuk dosa-dosa kita ketika kita justru masih mencintai dan hidup di dalam dosa-dosa itu tersebut. Ini poin yang pertama, saudara sekalian. Damai yang sejati itu ya, dinyatakan dengan kepastian. Nah, ini dia, kepastian akan kehadiran Kristus, manakala ketidakpastian justru hadir di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Sudah, hidup di dunia ini banyak hal yang tidak pasti. Perang sana sini terjadi ya. Mungkin beberapa orang yang punya saham hari ini setelah Trump kemudian menjabat sebagai presiden Amerika tidak membuat sentimen yang positif bagi IHSG gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang pegang Bitcoinnya all time high gitu ya, tinggi sekali ya sampai naik gitu. Tapi apakah ada yang pasti dalam dunia ini? Nggak ada yang pasti, sudah. Jadi ketidakpastian di dalam ekonomi, ya, di dalam budaya, di dalam keamanan dan seterusnya, itu membuat hati kita akan semakin gelisah ya. Kita nggak usah ngomong makro lah ya, kita nggak usah ngomong dunia dan lain sebagainya. Kita ngomong yang mikro lah. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Tidak ada yang pernah
punya sebuah kepastian bahwa pekerjaan yang kita jalani akan terus kita pegang. Kita tidak pernah punya kepastian bahwa kita akan selalu sehat di dalam perjalanan hidup ini. Ya kita berdoa supaya kita tetap sehat, tapi gak ada yang pernah tahu, Saudara. Gak ada yang pernah tahu. Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita juga mendengar tuh kisah tabrakan beruntun ya di Cipularang. Ya, coba ada gambarkan ya coba. Ini hujan dan orang sudah berhenti, sudah pelan-pelan. Tidak ada jalan lain, sudah mereka harus ngantri. Tapi yang kita dengar di berita, truk tronton itu tiba-tiba kehilangan kendali, tidak ada lagi rem, lalu menghantam mobil di depannya. Saya pertanyaannya sederhana, kenapa it happens in that moment? Kenapa ada orang-orang yang pada saat itu ada di sana dan tidak pernah bermimpi akan terjadi sebuah kecelakaan? Gak ada yang pasti, saudara. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti inilah, justru damai sejati dinyatakan dengan sebuah kepastian yang Maleki nyatakan puluhan tahun sebelum dia datang ke dalam dunia ini dinyatakan oleh janji pengharapan tersebut. Ya, jadi lihat aku menyuruh utusanku menjelaskan mempersiapkan jalan. Ya Yohanes Pembaptis bicara tentang kehadiran Sang Mesias yang hadir di dalam kehidupan kita. Maka malam hari ini kita coba merenung sejenak ya. Maksudnya, apakah kepastian dan kehadiran Kristus itu betul-betul memberikan dampak dan relevansi dalam hidup kita gitu loh saudara sekalian. Kehadiran Yesus itu bukan hanya cuma sekedar dia datang ke dalam dunia ini, bukan. Elemennya itu sangat banyak sekali. Dia datang ini adalah sebuah penggenapan akan sebuah nubuatan yang berkali-kali sudah dinyatakan mulai dari Yesaya, Yeremia, semua nabi-nabi terdahulu, Mika, ya, hingga kemudian Maleaki. Ini semua gambaran tentang penggenapan janji akan kehadiran Sang Mesias. Dan penggenapan akan janji yang Tuhan nyatakan itu membuat kita itu semakin punya solid faith ya, iman yang solid untuk bisa mempercayakan hidup kita kepada Allah yang berjanji dan janji yang dia nyatakan itu tergenapi di dalam diri Sang Mesias. Bayangkan sudah perjalanan yang panjang yang harus dilalui oleh bangsa Yehuda, ya up and down, naik turun, kehidupan yang tidak pernah punya kejelasan ke depan akan seperti apa dan seterusnya. Tapi janji akan kehadiran Sang Mesias itu meneguhkan sebuah kepastian bahwa Kristus yang hadir di dalam dunia ini adalah sebuah penggenapan janji yang setia, tak pernah mengingkari, tak pernah meninggalkan dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita coba belajar pahami, saudara. Karena Tuhan kadang tak membuat badai hidup menjadi tenang. Tapi Tuhan membuat hati kita tenang saat harus menghadapi badai kehidupan. Poin penting di dalam kehidupan ini adalah ketika kita menyadari bahwa nggak selalu gitu ya, Tuhan itu tidak akan pernah memberikan sebuah jaminan bahwa semua yang akan kita jalani akan baik, akan lancar. Dan sekali lagi ini kan sebuah kalimat yang klise yang kita sering dengar sudah. Tapi poinnya adalah apakah berita, pesan, message, kepastian yang Tuhan nyatakan akan kehadiran Kristus yang kemudian sudah digenapi, itu membuat kita itu mempunyai hati yang tenang. Kenapa? Karena hati yang tenang itu akan membuat kita bisa mengambil keputusan yang bijak, sudah ya. Ya, kadang-kadang kita ini rusuh, sudah. Kadang kita nggak bisa mengambil apa ya, mengambil keputusan yang baik itu karena hati kita tuh begitu banyak gemuruh ya. Kita dengar sana sini, kita lebih melihat apa yang medsos katakan, melihat berita. Wah, hati kita bisa merana sudah. Dan hati yang tidak tenang ini membuat kita sulit untuk mengambil keputusan dan bahkan bagi beberapa orang karena kegelisahan dan ketakutan, kekhawatiran yang begitu mencekam mengendalikan hidupnya, membuat dia tidak lagi bisa melihat Tuhan yang sedang memegang kehidupan dan memegang kendali dalam hidup ini. Saudara, kita nggak mungkin bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan ini kan salah satu berhala manusia ya, berhala kendali ya. Kita selalu ingin berusaha bekerja sebisa mungkin punya uang, punya deposito, punya rumah, punya security guard, punya CCTV, punya alarm, punya berangkas, dan lain sebagainya. Itu ada sebuah usaha untuk bisa mengendalikan segala situasi kan. Kalau ada sesuatu terjadi, saya ingin punya kendali terhadap hidup saya. Gak bisa, saudara. Siapa yang bisa mengendalikan kehidupan? Gak bisa, selain Tuhan gak bisa. Dan berhala kendali itulah yang membuat kita hatinya nggak tenang. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita bisa
menjalani, menguasai, memegang, mengontrol apa yang terjadi di masa depan. Makanya saya suka katakan kepada saudara sekalian, jangan bertanya apa yang akan terjadi di hari esok sebelum Anda tahu dan sadar siapa yang pegang hari esok. Nggak usah tanya. Ya. Kalau Anda bertanya apa yang terjadi di hari esok, tapi Anda tidak kenal siapa yang pegang hari esok, hati kita gelisah. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu Tuhanlah yang pegang hari esok, maka apapun yang terjadi di hari esok, kita akan baik-baik saja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penggenapan janji nubuatan akan kehadiran Kristus yang adalah Tuhan dan kemudian mengambil daging mati, menebus dosa kita, bangkit naik ke surga. Ada sebuah penggenapan akan janji bahwa Allah yang setia membuat kita bisa belajar setia di tengah-tengah badai hidup yang hari ini kita hadapi. Saudara, bagaimana dengan hari-hari kita di sepanjang di penghujung eh, tahun ini ya? eh Kemarin saya bukan diajak sih ya, tapi ya sama-sama lah ya, nonton Moana 2. Saya nggak mau spoiler, tapi ini menarik ya karena kisahnya ya ini kisah animasi, tapi ada sebuah kebenaran yang saya bisa belajar gitu loh waktu saya coba memikirkan. Ya. Dan si Moana ini kan jadi pembuka jalan gitu ya, nggak mau spoiler ya, tapi intinya dia harus melakukan sebuah sebuah misi ya, misinya akan berkonsekuensi akan kehilangan jiwanya gitu. Jadi kemungkinan dia nggak bisa pulang kampung lagi ya. Jadi dia galau, dia gelisah, dia takut melihat apakah saya harus melangkah dan lain sebagainya. Dan film animasi itu menggambarkan waktu dia galau memunculkan sebuah sosok yang adalah neneknya, grandmanya. Jadi dalam sebuah percakapan itu grandmanya memberikan sebuah penghiburan, memberikan sebuah ketetapan hati bahwa apapun yang terjadi, sang nenek akan selalu ada buat Moana. Keren. Tapi kan itu kebenarannya gitu loh. Kebenarannya adalah pada saat kita menghadapi masa depan, sekali lagi sudah, ketakutan terbesar kita itu bukan masalah yang kita hadapi. Ketakutan terbesar kita adalah dengan siapa kita menghadapi masalah itu. Sedih sudah kalau kita harus menjalani sebuah kehidupan sendirian. Dan saya nggak tahu berapa banyak dari kita hari ini juga ya dengan segala macam dinamika kehidupan harus tinggal sendirian. Tapi kan bukankah berita akan kehadiran Kristus yang pasti dan sudah dinyatakan ini menjadi berita baik? Apa berita baiknya? Berita baiknya adalah kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Ya. Terlepas dari memang kita harus sendirian secara fisik, tapi kita punya sebuah pengharapan yang Alkitab nyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah Immanuel, Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Dia yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini kan sebuah berita baik ya di tengah-tengah semua pergumulan yang tidak pasti dunia ini. Maka orang yang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mereka yang sudah mengalami perjumpaan pribadi, personal encounter dengan Kristus, mindset hidupnya itu berubah gitu loh. Makanya ya sudah, kenapa sih hidup kita itu galau, tidak damai ya, kehilangan sukacita, tidak ada damai sejahtera. Karena kita merasa hidup punya kita gitu loh ya. Hidup punya kita. Sudah apa ya? Kalau kalau kita tinggal di sebuah rumah dan rumah itu kita pelihara, kita jaga gitu ya. Tapi kita tahu bahwa sertifikat rumah itu bukan atas nama kita. Ya harusnya kita kan ya sadar gitu loh. Ini rumah bukan punya saya. Kalaupun saya harus menjaga dan memelihara rumah ini, it's a privilege of course. Tapi rumah ini bukan punya saya. Artinya iman saya, rasa aman saya tidak tidak tergantung dengan ada atau tidaknya rumah. Kan harusnya begitu gitu. Maka mindsetnya adalah kita ingin selalu fokus menyenangkan Tuhan, sadar bahwa hidup ini punya Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan punya Tuhan, maka fokus saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, orang yang menyenangkan hati Tuhan, di sanalah mereka akan mengalami damai sejahtera ini. Mereka yang sudah mengalami damai di dalam Tuhan. Kesenangannya adalah selalu menyenangkan hati Tuhan. Orang yang kesenangannya menyenangkan diri sendiri itu nggak akan pernah puas. Makanya ya, kesia-siaan itu bukan muncul dari usaha untuk melepaskan diri dari penderitaan, bukan. Kesia-siaan itu muncul dari usaha diri untuk mengejar segala kesenangan dalam hidup. Kita tidak pernah puas.
Karena kita tidak pernah puas dengan apa yang kita dapat, apa yang kita capai, apa yang kita raih, maka hati kita tidak damai. Karena kita merasa bahwa kalau saya punya, kalau saya dapat, kalau saya berusaha, maka hati saya akan damai. Nggak bisa, sudah. Karena ruang kosong dalam hati kita itu terlalu dalam sekali. Mau diisi apapun tidak akan pernah bisa membuat kita damai dan puas. Nggak bisa. Tapi sebaliknya mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami akan kasih setia Tuhan dan rahmatnya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, dia akan sadar bahwa kesenangan saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kesenangan saya adalah tentang menyenangkan hati Tuhan, so I don't have to be worried about anything in my life. I don't have to be worried about what I'm going to eat tomorrow. Ya, sekali lagi disclaimer on, saya bukan ngomong naif kalau gitu kita nggak usah kerja, nggak usah cari makan, tidak begitu saudara sekalian. Tapi filosofinya adalah sederhana bahwa Tuhan yang sudah memberikan anaknya yang tunggal mati dan hadir buat hidupku adalah Tuhan yang sama yang akan mencukupkan lebih daripada apa yang aku bisa minta, pikirkan, dan doakan. Dia adalah Allah yang setia. Saudara sekali lagi mari kita coba merenungkan bagian ini baik-baik ya menjelang saya nggak tahu apakah saudara sekalian sudah akan merayakan Natal atau kemarin kita sudah Natal pertama kali. Ada undangan sebenarnya bukan pelayanan. Tapi anyway di bulan Desember 2024 ini mari kita taruh hati kita di tempat yang sejati, yang sesungguhnya. Sekali lagi ya, saudara, kenapa berita ini disampaikan melalui Maleaki kepada bangsa Yehuda yang situasi kondisinya masih belum berubah. Kondisi situasinya masih dalam keterpurukan. Bahkan kondisi situasi mereka masih hidup dalam dosa. Tapi berita tentang kehadiran Kristus dinyatakan secara clear, jelas, malaikat perjanjian itu akan hadir, akan datang. Dan itu diberitakan berkali-kali melalui utusan-utusannya. Bahkan ini digenapi dengan presisi dan tepat di dalam perjanjian baru. Poin yang kedua adalah damai yang sejati adalah kehadiran Kristus, bukan hanya dia sebagai Tuhan, tetapi juga kehadiran Kristus yang menyatakan keadilan dan pemulihan. Mari kita baca ayat 2. Ayat 2 mengatakan demikian, Saudara ya. Ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila menampakkan diri? Sebab, ini dia, ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, Maliaki itu memberikan sebuah gambaran metafora. Metaforanya adalah tentang api tukang pemurni dan juga sabun tukang penatu. Tapi kalau kita membaca ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Itu gambarannya berubah. Kenapa? Karena di sana tidak lagi ada api dan sabun, tidak ada lagi. Jadi gambarannya seperti sebuah peningkatan pikiran sebenarnya. Ya, jadi dalam ayat 2 kalau kita membaca ada api ya dan juga ada sabun, itu seperti gambaran metafora gambaran Tuhan yang kemudian memurnikan logam dan juga membasuh dan menyuci seperti tukang penatu. Nah, api dan sabun ini menunjukkan bahwa ketika bangsa Yehuda itu jatuh dalam dosa, melakukan semua perbuatan-perbuatan yang buruk, Tuhan tidak membuang mereka gitu loh, justru memurnikan dan membersihkan. Ini adalah Tuhan yang kita sembah, saudara. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tidak pernah menutup mata bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa, tidak pernah menutup tangannya bagi orang yang mau bertobat. Dia selalu hadir di sana dan tidak membuang, bahkan sebaliknya justru membersihkan, menyucikan. Dan kalau kita melihat gambaran bangsa Yehuda, ini apa ya? Maksudnya kondisi bangsa Yehuda itu ya mungkin bisa nampak baik gitu loh. Ya, kenapa bisa ngomong nampak baik? Karena mereka melakukan ibadah, tetap ada persembahan, bahkan dikatakan di sana Yehuda berkali-kali datang ke Bait Allah dia menangis, sudah. Jadi kan gambaran yang menarik ya. Maksudnya gini, orang orang Israel, bangsa Yehuda itu tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap melakukan ritual, tetap melakukan aktivitas keagamaan, tetap datang melakukan apa yang Tuhan inginkan, tapi hatinya itu tidak murni di hadapan Tuhan. Jadi menjadi sebuah refleksi ya buat kita sebenarnya. Kenapa? Karena gereja-gereja pada zaman now, karena kita terlalu biasa melakukan hal yang sama dalam waktu yang lama,
hal yang sama dalam waktu yang lama, akhirnya ibadah yang kita lakukan pun sudah kehilangan kekuatannya sudah ya. Jadi kita terlalu biasa melakukan sesuatu hal. Sama seperti bangsa Yehuda, sehingga mereka nampak baik di luar, mereka bisa menangis, ya, mereka bisa memuji Tuhan, mungkin kalau gambaran hari ini mengangkat tangan, bernyanyi, bersukacita, melayani, ya, jadi well, jadi singer, jadi usher, bisa melakukan banyak kegiatan yang baik di dalam bait Allah, tapi hati mereka jauh di hadapan Tuhan. Ini saya catatan nih. Mereka membawa persembahan, Malikat 1 ayat 7. Para imam masih melaksanakan ibadah. Tapi Yehuda bahkan menangis di bait Allah gitu. Tapi semuanya itu hanya superficial yang di luar gitu. Dan ini menjadi sebuah teguran yang kuat dan keras buat kita karena seringkali kita ingin tampil sempurna di depan manusia yang tidak sempurna. Kita ingin tampil melakukan pelayanan yang terbaik yang alih-alih kita mengatakannya untuk Tuhan, tapi sebenarnya hati kecil kita sedang menyangkali keberadaan Tuhan. Menyangkali keberadaan Tuhan. Nah, kemarin saya posting di Instagram saya menjelang bulan Desember. Saya tuliskan kalimat seperti ini dalam sebuah refleksi saya. Jangan minta Tuhan berkarya melalui pelayanan yang kita lakukan sebelum meminta Tuhan berkarya memperbaharui hidup dan diri kita. Saya ulangi sekali lagi. Jangan minta Tuhan memberkati, ya, berkarya melalui pelayanan yang kita lakukan sebelum kita minta Tuhan memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Karena seringkali kita minta ladang pelayanan yang terbaik, tapi kita tidak menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Problemnya itu, sudah. Padahal sejatinya, siapa kita di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting dari apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Dan inilah ketika kehadiran Kristus yang membawa damai itu harusnya memberikan sebuah catatan bahwa ini bukan tentang performance saya gitu loh. Ini bukan penampilan saya yang nampak dari orang lain. Kenapa kita kehilangan rasa damai yang sejati? Karena ukuran kehidupan yang baik itu adalah bagaimana apa kata orang terhadap hidup saya gitu loh. Ya. Makanya pada saat kita bicara tentang kehadiran Kristus itu menyatakan pemulihan, dan gambaran ini dinyatakan dalam perjanjian baru ketika Sang Kristus datang ke bait Allah dan dia memutar balikkan meja, dia dia marah di dalam bait Allah karena bait Allah yang harusnya menjadi rumah doa justru menjadi rumah sarang penyamun, sudah. Dan ini seperti sebuah, sekali lagi ya, gambaran tentang Tuhan itu sedang melihat bukan yang nampak di luar seperti bait Allah, orang bisa nyanyi, memuji Tuhan dengan indah, tapi yang Tuhan lihat adalah jauh di dalam hati. Dan mungkin saat ini Tuhan sedang memutarbalikkan meja-meja di dalam hati kita. Dia sedang mencoba untuk mengoreksi hati dan motivasi kita, supaya kita kemudian sadar bahwa kehadiran Kristus dimulai dari pemulihan, dari keadilannya. Sudah, disiplin Tuhan adalah sebuah keniscayaan bagi mereka yang mengasihinya. Kasihnya dinyatakan di dalam keadilannya. Sebagai orang tua yang dianugerahi 3 orang anak, saya betul-betul bisa belajar memahami bagaimana kasih itu dinyatakan dengan tega ya, atau ya tega ya. Ini menarik ya. Karena ada banyak orang tua yang mungkin mempunyai sebuah prinsip kasih itu dinyatakan dengan memberi segala sesuatu yang anaknya minta dan tidak melakukan disiplin ketika anaknya berbuat salah. Alasannya sederhana, kasih. Kasih itu justru menjebak, kasih itu justru memperbudak, kasih itu memanipulasi anak-anak kita sehingga mereka bertumbuh dewasa menjadi pribadi yang tidak kuat, tidak bisa menghadapi cobaan, tantangan, yang selalu, kalau kata orang katanya generasi strawberry ya, digencet mencret gitu ya. Yang kemudian pada saat yang sama kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kasih yang sejati itu butuh disiplin. Kasih yang sejati itu dinyatakan dengan teguran, kasih yang sejati itu dinyatakan dengan peringatan. Yang mungkin teguran itu menyakitkan, tetapi kasih itu memulihkan. Kan begitu ya. Nah, Saudara, hari-hari ini mungkin kondisi-kondisi hidup kita sedang tidak baik. Mungkinkah itu adalah sebuah
teguran. Saya bukan ngomong bahwa penderitaan, sakit penyakit, masalah selalu karena dosa, bukan sih. Tapi acap kali memang Tuhan mengizinkan masalah karena kita melakukan atau berjalan di jalan yang salah gitu. Jadi makanya saya selalu punya kalimat tuh, masalah Tuhan izinkan supaya kita kembali dari jalan yang salah. Masalahnya tidak salah. Salah melihat masalah, itu adalah masalah. Salah melihat masalah. Karena masalah yang sejati, Tuhan itu izinkan supaya kita bisa melihat, itu membuat kita kemudian sadar gitu loh. Dan kasih itu dinyatakan di dalam keadilannya. Maka bangsa Yehuda setiap kali dibuang ke Babel, ya, perbudakan, itu harusnya membuat mereka tuh kemudian menyadari ini adalah bentuk kayak membangunkan hati kita ya. Gitu ya. Oleh karena itu hari ini, malam ini coba kita memikirkan bagaimana kita bisa mengalami damai. Ya, saya mengusulkan dua hal sih. Yang pertama adalah memastikan bahwa Injil Kristus menjadi fondasi dan arah tujuan hidup kita. Apa maksudnya? Kematian, kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, itu menjadi fondasi. Artinya hidup saya berharga bukan karena apa yang saya bisa capai. Hidup saya berharga karena Yesus sudah mencapai hidup saya, memegang hidup saya, memiliki hidup saya, sehingga Injil itu menjadi arah tujuan hidup. Arah tujuan hidup artinya saya berani untuk memikul salib, menyangkal diri sebagai sebuah bentuk wujud syukur saya karena sudah memahami akan kasihnya kepada saya. Ya, jadi seberapa besar kita menyadari dosa kita, sebegitu besarnya lah kita belajar untuk merayakan kasih karunia. Maka sebaliknya sudah, kenapa orang sulit memahami kasih karunia ya? Karena ada banyak orang yang merasa dirinya tuh baik-baik aja gitu loh. Ya, saya nggak nipu, Pak. Saya nggak korupsi. Saya nggak main perempuan. Ya, saya nggak begini. Enggak, bukan itu. Itu adalah sebuah eh, apa ya? eh actual sin ya. Ya, tapi dosa yang sesungguhnya adalah mengabaikan Tuhan. Ada orang yang kemudian dieksekusi karena mungkin ada peluang, kesempatan, ya, lingkungan yang buruk, personality, kepribadian yang mudah terbawa ke sana ke sini. Itu banyak faktor. Tapi kita menjadi orang berdosa bukan karena kita melakukan dosa, bukan. Kita berdosa karena kita berontak sama Tuhan. Kita selalu pengen mencari jalan kita sendiri gitu. Ya, kita selalu suka-suka kita lah gitu loh ya. Sama seperti gambaran Adam dan Hawa. Ini pohon udah dikasih, jangan dimakan. Tapi godaan iblis membuat kita ingin seperti Tuhan. Dan itulah yang kemudian harus kita pahami dulu gitu loh. Refleksi introspeksi diri kita adalah siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup dan hati kita hari ini. Apakah fondasi dan arah tujuan kita itu terkait erat dengan kematian, kebangkitan, kedatangannya dalam dunia ini. Ataukah apa yang kita kejar justru adalah kerajaan dunia, kerajaan diri, bukan kerajaan Allah. Makanya muncul Matius 6 ayat 25 itu menjelaskan janganlah engkau khawatir. Ya. Jangan engkau khawatir. Ayat tiga-tiganya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kekhawatiran itu selalu terkait dengan yang kita kejar itu bukan kerajaan Allah gitu loh. Ya, yang terkait dengan kerajaan diri kita sendiri, maka kita nggak bisa damai. Kenapa? Karena kita selalu berhitung. Tuhan 2025 nih ada potensi akan buka cabang toko, ada bisnis baru, akan memulai ini, akan memulai itu. Ada mungkin Pak Sutri yang hari ini sedang mengandung, akan melahirkan. Nanti begini, nanti begitu. Ya, ada yang kemudian single, pengen punya pasangan, lalu khawatir, kehilangan rasa damai. Kenapa? Karena Injil itu tidak meresap dalam hati gitu loh. Sehingga waktu apa yang saya kejar, saya ingin capai, itu terkait erat dengan siapa saya gitu loh, di hadapan orang lain. Ya. Dan ini menjadi sebuah refleksi. Kalau orang hari ini single, ingin menikah, ingin punya pasangan, don't be worry. Jangan takut. Kenapa? Karena hidupku adalah punya Tuhan, panggilanku adalah menyenangkan Dia. Maka kalau untuk menyenangkan Dia, Tuhan akan memberikan pasangan, ya mari Tuhan, aku akan sabar menanti. Sama, orang yang sudah menikah nggak punya anak, bergumul juga sih. Ya. Tapi pastikan bahwa pernikahan bukan tentang punya anak, nggak punya anak, tapi ini tentang panggilan. Ya. Anak itu sebuah kepercayaan. Untuk apa? Itu tadi. Untuk memuliakan Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi saya gitu loh.
Bisnis juga begitu, pekerjaan juga begitu. Ini bisnis pekerjaan bukan punya saya. Ya saya sudah lebih dari cukup ketika Yesus datang menebus dosa saya. Sudah lebih dari cukup. Kalaupun Tuhan mempercayakan pekerjaan, pekerjaan itu tidak lagi menjadi yang utama, yang terutama. Bukan. Ya. Pekerjaan itu adalah sebuah kesempatan untuk saya bisa merayakan akan kasih dan kebaikan Kristus. Ya. Dan yang kedua adalah apa yang kita lakukan mengalami damai? Berani untuk melangkah sudah. Dengan kebersandaran penuh pada Tuhan justru. Ya, saya melihat ada beberapa orang hari ini yang kehilangan rasa damai karena dia selalu berspekulasi dalam pikirannya, berhitung dalam pikirannya. Sehingga hari lepas hari, minggu, bulan, dan tahun berjalan terus-menerus dan waktu itu habis. Sehingga kita tidak lagi punya keberanian untuk melangkah. Beranikan diri untuk melangkah. Kenapa? Karena waktu kita berani melangkah, walaupun dengan langkah kecil, tapi bersama dengan Tuhan yang besar, bukan sekedar hasil yang besar yang akan kita harapkan, bukan. Tapi proses pembaruan hidup, pembentukan. Tahu nggak? Sudah kalau Anda tidak pernah melangkah, bagaimana kita tahu ke depan kita bisa menghadapi tantangan? Ya. Bagaimana kita tahu iman kita itu kuat, tangguh, benar, bersandar pada Tuhan, kalau kita hanya diam di satu tempat gitu loh. Ya sih? Ya. Kalau saya pengalaman, kalau pertama kali ke luar negeri gitu ya, khususnya ke luar negeri lah ya, saya berusaha untuk punya kesempatan jalan sendiri. Kesasar, berkali-kali tersesat gitu ya. Tapi semakin saya tersesat, ada pengalaman yang baru untuk belajar lebih bersandar gitu loh. Nah, nangkap gak sih? Ketimbang saya hanya ada di hotel, diam di sana, dan menikmati apa yang di hotel, saya tidak bisa melihat hal-hal yang baru di luar sana. Dan untuk bisa melihat hal-hal yang baru di luar sana, saya harus punya keberanian untuk melangkah dari hotel keluar, ya bersandar pada peta atau Google Maps atau apapun juga, dengan sebuah resiko akan kesasar. Tapi pada waktu kesasar, saya melihat tempat yang baru, ya. Tempat yang membuat saya bisa kagum gitu loh. Ya. Walaupun ada kekhawatiran, ketakutan, apakah saya bisa kembali pulang ke hotel, tapi tempat yang baru itu membuat saya sadar bahwa saya bisa punya pengalaman yang lebih banyak, lebih bisa melihat banyak hal. Dan pada waktu belajar untuk melihat tempat yang baru, walaupun dengan keraguan bisa kembali atau tidak, kebersandaran saya kepada Tuhan semakin besar. Jadi kita bisa minta, tolong Tuhan kasih saya hikmat, saya pengen pulang Tuhan. Kalau perlu nangis-nangis, saya doa sama Tuhan, minta hikmat. Gimana caranya supaya ketemu orang, ketemu Google Maps yang baik dan mengarahkan diri dan seterusnya. Tapi waktu kembali ke hotel, dan saya yakin Tuhan akan pelihara, dan kembali ke hotel, kita punya pengalaman melihat tempat yang baru. Tempat yang baru, walaupun kadang menakutkan, tetapi membuat kita belajar bersandar kepada Tuhan. Dan itulah hidup, sudah berani untuk melangkah. Nah, hari-hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita ya? Kalau rasa damai kita cari hanya dengan, apa ya, mengurung diri, rasanya kita nggak akan kemana-mana sih. Dan ini poin penting untuk kita bisa jalani untuk mengalami rasa damai. Jangan minta jalan keluar dari Tuhan kalau kita masih keluar dari jalannya Tuhan. Sedang mari kita datang kepada jalannya Tuhan, karena jalan Tuhan itu walaupun berkelok-kelok, mendaki, dan berkerikil, bahkan ada batu yang tajam. Tapi itu membuat kita mengalami damai. Kenapa? Karena kita ada di jalan yang benar. Tapi sebaliknya kalau kita pengen jalan tol yang mulus ya, tetapi hanya berkeliling-keliling tanpa tahu ada tujuan, tidak jelas, di sanalah justru ketidakdamaian itu hadir. Tapi mereka yang sudah hidup di dalam jalannya Tuhan, mereka akan berani untuk melangkah. Dan sekali lagi berani melangkah, terlebih penting bukanlah sekedar apa yang akan kita kerjakan, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Dan inilah janji dari apa yang Tuhan nyatakan terakhir, dari Maliaki pasal yang ketiga tadi, ayat yang keempat, maka persembahan Yehuda di Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Wow, ya. Keadilan Tuhan membawa pemulihan, dan pemulihan memberikan sebuah kepastian. Persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Berarti ada sebuah janji pemulihan bagi barang siapa orang yang mau datang kepada Tuhan dan bertobat.
Ya. Sudah, apakah hari ini kita sedang merasa diri kita kotor, najis, ya, salah, melangkah, ya, kegagalan di dalam mengiring Tuhan? Saya tetap yakin tidak ada tempat yang terlalu jauh hingga tangan Tuhan tak dapat merahinya. Dan tak ada dosa yang terlalu merah hingga dia tak bisa merubahnya menjadi putih. Amazing grace. Ya. Mari kita di tahun 2024, penghujung tahun ini di Desember, pesan firman Tuhan ini membuat kita mengalami damai yang sejati, ya. Dan damai yang sejati itu tidak terkait dengan apa yang kita bisa miliki, ya, tapi damai yang sejati itu karena kita sudah dimiliki oleh Kristus, maka dialah yang segalanya di dalam hidup kita. Dialah yang tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Tidak ada tempat yang terlalu jauh sehingga tangan Tuhan tidak dapat meraihnya. Tak ada dosa yang terlalu merah sehingga Tuhan tidak bisa merubahnya menjadi putih. Soli Deo Gloria, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Damai yang sejati Tuhan nyatakan ketika Kristus datang mengambil daging berinkarnasi dalam dunia ini. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau melihatnya? Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau menjadikannya biji matamu? Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia ini, lahir di kandang binatang, hidup menderita, sederhana, mati di atas kayu salib, dicemooh, dipermalukan. Siapakah kami ini Tuhan, jikalau untuk itulah Engkau datang, berkorban. Tuhan, tak ada kata yang bisa kami sampaikan selain ucapan terima kasih dan komitmen mempersembahkan hidup kami bagimu. Di tengah-tengah segala ketidakpastian hidup ini, kepastian akan kehadiran Kristus memberikan jangkar yang kuat untuk kami boleh hidup dalam damai yang sejati. Damai itulah yang membuat kami berani untuk melangkah. Walaupun kami harus tersesat di tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang baru, tapi kami melihat keindahan akan kasih setia Kristus yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mengucap syukur, berkati persekutuan ini, berkati juga Bapak Ibu yang hadir, atau mungkin nanti yang mendengarkan rekamannya, atau siapapun Tuhan. Dan kiranya hati kami semakin melekat di dalam hati Tuhan, yang sangat rindu untuk kami boleh dekat denganmu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kalaupun ada dosa dan kesalahan yang kami kerjakan dan lakukan, ajar kami Tuhan untuk meninggalkannya. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut masuk neraka, tapi sungguh-sungguh karena kasih kami kepada Yesus yang sudah mengasihi kami dengan begitu amat dalam. Kiranya kasih kami pun amat dalam bagi Engkau. Karena kasih Yesus yang luar biasa, maka kami tidak mau hidup biasa-biasa. Demi nama Yesus Tuhan, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Terima kasih, Pastor Choi.